Berikutnya kita akan membahas tentang notasi polis, yaitu salah satu kegunaan stack tadi digunakan untuk notasi polis. Ini tadi ya, salah satu pemanfaatan stack adalah untuk menulis ungkapan menggunakan notasi tertentu. Contoh sederhana, penggunaan ungkapan numeris menggunakan tanda kurung untuk mengelompokkan bagian mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya kita ada dua statement seperti ini. Dalam kurung A plus B, kemudian dikalikan dalam kurung C min D, apakah hasilnya sama dengan A plus B kali C min D? Pasti kan berbeda ya. Berbeda antara yang atas dengan yang bawah. Kalau yang bawah ini yang dieksekusi adalah pasti B kali C terlebih dahulu, hasilnya akan dikurangi D atau langsung ditambah A. Operasi di atas disebut sebagai notasi infix, yaitu operator harus ditulis di antara dua operan. Operan itu adalah A, B, C, D ini. Kemudian yang disebut sebagai operator itu adalah ininya, operasinya. Plus, kali, minus, ini disebut sebagai operator. Notasi polis atau notasi prefix adalah operator yang ditulis sebelum kedua operan yang akan disajikan. Nah ini, notasi polis atau notasi prefix itu adalah misalnya bentuk normalnya begini. Infix atau normalnya begini, A ditambah B, maka prefixnya menjadi plus A min B. Jadi plusnya pindah ke depan karena ditulis sebelum kedua operan disajikan. Contoh lain, A plus B min C. Maka yang dieksekusi terlebih dahulu adalah ini A plus B. Nah ini ditulis plus A B. Berikutnya yang diselesaikan, yang dijalankan apa? Adalah dikurangi C, kemudian ditaruh di sebelah kirinya. Sehingga menjadi ini A plus B, kemudian hasilnya dikurangi C ini. Begitu seterusnya dengan contoh-contoh berikutnya. A plus B dikalikan dalam kurung C min D, hasilnya begini. A plus B dieksekusi dulu, kemudian C min D dieksekusi, kemudian berikutnya baru dikalikan. Jadi kalau ditulis di dalam kurung berarti ini diselesaikan, kemudian ini diselesaikan, baru prefixnya ditulis di sini tanda operatornya. Berikutnya ada namanya notasi polis terbalik atau bisa disebut sebagai reverse police notation. Ini sering disebut dengan prefix atau notasi suffix, yaitu operator ditulis sesudah operator disajikan. Jadi ini kebalikan dari notasi prefix tadi, yang notasi prefix itu ditulis di awal, tapi kalau notasi suffix atau postfix itu ditulis di akhir setelah operator. Contohnya begini, A plus B dalam kurung dikalikan dalam kurung C min D, maka bisa dimisalkan begini. Nah ini di AB plus dikalikan C D min. Nah misal misalnya ini A dalam kurung A plus B ditulis postfixnya adalah begini. Ini misalnya cara untuk menyelesaikan ini misalnya begini. Ini dinotasikan sebagai P dan C D min ini dinotasikan sebagai Q, maka diperoleh bentuk sederhananya adalah begini. P dikalikan Q. Maka kalau diuraikan maka akan menjadi AB plus CD min kali AB plus itu adalah P ini tadi, sementara yang CD min ini adalah Q, dan operasi postfixnya ditulis di akhir, sama seperti ini.
Urutan penulisan operator akan menentukan operasi mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi urutannya akan menentukan apakah dia terletak di sebelum CD ini atau sesudah CD ini, atau operasi-operasi yang lain. Jadi ini perlu diperhatikan lokasinya di mana. Contohnya adalah begini, kita memiliki operasi normal atau infixnya begini, A ditambah B dikalikan dikurangi C. Postfixnya bagaimana? Postfixnya adalah begini, AB plus kemudian C min, karena AB plus ini karena A plus B ini dieksekusi pertama, kemudian dilanjutkan dengan C min. Kalau yang ini bagaimana? Dalam kurung A plus B dikalikan dalam kurung C min D, maka hasilnya adalah begini, AB plus CD min, kemudian ini operatornya. Begitu juga dengan contoh ini. Demikian materi kali ini. Selanjutnya adalah tugasnya demikian. Buatlah aplikasi berikut menggunakan stack, boleh dalam representasi array atau linked list, yaitu untuk Tower of Hanoi. Jadi Anda nanti harus membuat Tower of Hanoi, program Tower of Hanoi atau sistem undo redo input data. Nah, Tower of Hanoi ini untuk yang NIM genap, sementara yang sistem undo redo untuk NIM ganjil. Kemudian nanti presentasikan program yang Anda buat itu dalam bentuk video yang di dalamnya itu terdapat penjelasan source code-nya dan penjelasan ketika program dijalankan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.